Hai Kolomers, dahulu kala terdapat sebuah kisah pewayangan Jawa yang menceritakan tentang asal-usul sebuah pusaka bernama Jamus Kalimasada. Kemudian, dalam lakon wayang Sarat Jamus Kalimasada, jimat ini digambarkan sebagai sebuah kepercayaan dan sebuah senjata. Nah, berawal dari sini, Sunan Kalijaga menjadikan pusaka Jamus Kalimasada sebagai pegangan nilai untuk menyelamatkan Punokawan dari kekeliruan yang menyesatkan. Junjungan tinggi yang tetap lestari, yang diaktualisasikan terhadap perlakuan sesama manusia, layaknya saudara atau biasa dikenal dengan sedulur sikep. Nah, ajaran sedulur sikep ini konon katanya masih lestari dalam Saminisme, sebuah ajaran tradisional asli Nusantara. Penasaran bagaimana informasi selengkapnya? Simak bersama saya Aprilia Utami dan rekan saya Habib Aziz. Inilah Desa Punya Cerita selengkapnya. Dalam kepercayaan Saminisme, keyakinan mereka terhadap agama merupakan sebuah senjata atau pegangan hidup. Tapi para Saminisme tidak membeda-bedakan agama, sehingga mereka tidak pernah melakukan tindak ingkar apalagi sampai membenci agama. Perilaku inilah yang mendasari para Saminisme untuk selalu berperilaku baik, sabar, tidak mengganggu orang lain, bertengkar, iri hati, apalagi sombong, dan mengambil hak orang lain. Sehingga titik beratnya terletak pada tabiat masing-masing insan dalam hidupnya. Ajaran Saminisme juga dikenal dekat seiringan dengan ajaran sedulur sikep, yang melibatkan interaksi keseimbangan antara kehidupan manusia dengan alam, selain manusia dengan sesamanya. Dan dalam ajaran Samin, manusia harus benar-benar memahami kehidupannya. Karena dalam diri setiap insan yang memiliki hidup, maka akan memiliki roh. Roh yang abadi meski jasadnya kelak mati menanggalkan fana duniawi. Saminisme sendiri merupakan salah satu kepercayaan yang tercipta dari keturunan para pengikut Samin Sures Sendiko yang dalamnya mengajarkan dan mengamalkan nilai luhur sedulur sikep. Sejarah pun pernah mencatat bahwa para Saminis pernah melakukan proses isolasi diri dari masyarakat luas. Pada saat terjadinya masa penjajahan kolonial Belanda, kemudian tahun 1970-an, masyarakat Samin baru mendengar kabar bahwa Indonesia telah merdeka. Gerakan persebaran yang pertama kali terjadi di daerah Klopo Dhuwur, kemudian berkembang ke dua desa hutan kawasan Randu Blatung, yang lantas semakin pesat ekspansinya menuju desa ke desa lainnya. Mulai dari pantai utara Jawa sampai hampir seluruh wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah, Ngawi, bahkan beberapa wilayah yang sudah memasuki wilayah administratif Jawa Timur terpapar keberadaan ajaran ini meskipun konsentrasi pusatnya terletak di kawasan Blora, Jawa Tengah. Letak geografis di Pulau Jawa tidak membuat para penganut ajaran Samin kemudian berbanding terbalik dengan suku Jawa pada umumnya. Masyarakat Samin juga memberlakukan panggilan kekerabatan seperti layaknya orang-orang Jawa. Tetapi ada yang menarik nih Kolomers, karena ternyata dalam ajaran ini mereka tidak terlalu mengenal hubungan darah, bahkan generasi buyut, apalagi sampai buyut maupun nenek moyang, karena hanya berhenti di kakek dan nenek. Nah, tetapi jangan salah paham ya Kolomers. Hubungan antar manusia mereka tetap dijaga dengan guyup dan rukun. Mereka tetap melestarikan penuh silaturahim antar tetangga dan sesama penganut Samin. Oh, berarti mereka tidak mengutamakan hubungan darah ya. Jadi lebih fokus pada keberadaan hidup sesama bagi sekarang yang ada dan tercipta sebagai penganut ajaran yang sama. Seperti itu mungkin ya. Sepertinya belum bisa terjawab secara pasti, tapi hal ini juga tercermin dari sistem pernikahan masyarakat Samin loh. Karena bagi mereka perkawinan itu sangat penting. Wah, emang kenapa?
Karena dalam Samin, perkawinan justru merupakan alat untuk mencapai nilai keluhuran budi yang seterusnya untuk mencipta atmaja utama atau anak yang mulia. Tapi dari sini juga bisa kita lihat sebagai sebuah bentuk menjaga keturunan. Makanya perkawinan bagi mereka dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Tapi menurut beberapa ahli masih ada salah satu hal yang cukup kontroversial karena ternyata beberapa calon pengantin ini masih melakukan perkawinan terlebih dahulu. Jadi nanti dilihat bisa berlanjut atau tidak. Seriusan? Jadi nanti masih ada kemungkinan batal menikah gitu ya? Betul sekali, karena perilaku ini juga diteliti oleh banyak peneliti nasional bahkan internasional. Wah, menarik sekali nih. Bagaimana menurut Kolomers? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa Kolomers untuk subscribe YouTube Kolom Desa dan follow Instagramnya. Agar kalian selalu update Desa Punya Cerita. See you Kolomers!